Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Raffi Pratama Yudansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, deret. Ini adalah deret ukur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait deret ukur itu sendiri. Namun sebelumnya saya mengucapkan maaf karena saya tidak bisa menjelaskan dan menampakkan wajah saya karena gangguan yang sangat banyak, terutama speaker laptop saya pecah. Jadi di sini saya menggunakan dua Zoom. Jadi di sini menggunakan dua akun, yang satu menggunakan HP dan satu menggunakan laptop. Di sini saya akan langsung masuk tentang deret ukur itu sendiri. Nah, di deret ukur itu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan. Nah, bilangan yang dimaksud adalah pembeda antar suku. Nah, pembeda antar suku itu disebut dengan pengganda. Nah, pengganda itu sendiri merupakan hasil bagi atau hasil perkalian nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Nah, ini adalah pengertiannya. Terus kita masuk ke contoh deret ukur. Nah, di deret ukur ini kita mengambil dua contoh. Kami mengambil dua contoh. Nah, di sini saya terapkan dua di sini. Yaitu yang pertama, apabila penggandanya itu besar dari satu dan lebih kecil dari satu. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yakni adalah 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Di mana di setiap bilangan suku dari suku pertama ke suku kedua, itu penggandanya 2. Dari mana datangnya 2? Nah, di sini 5 dikalikan 2 menghasilkan 10. Nah, 10 dikalikan 2 menghasilkan 20. 20 dikalikan 2 menghasilkan 40. 40 dikalikan 2 menghasilkan 80. 80 dikalikan 2 menghasilkan 160. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yakni adalah 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Ini adalah contoh mengenai pengganda yang lebih kecil dari satu penggandanya. Ini merupakan hasil dari bagi. Nah, di sini lebih kecil dari satu adalah 0,5. 0,5 ini atau disebut juga dengan setengah. Nah, dari setengah ini menghasilkan suku ke N dari deret ukur. Suku pertama yakni adalah 5. Nah, suku pertama itu bisa dinotasikan sebagai lambang A. Nah, suku kedua merupakan 10. Nah, 10 ini merupakan hasil dari suku pertama dikalikan dengan pengganda. Penggandanya adalah 2, yang dimana hasilnya adalah 5 dikalikan 2 menghasilkan 10. Nah, bisa dinotasikan sebagai perpangkatan, di mana adalah AP2 kurang 1. Dan selanjutnya, suku ketiga 20, di sini ada A itu pembanding atau pengkali, kan seperti itu. Suku pertamanya dikalikan 2, yaitu adalah 5 kali 2, 10. 10 dikalikan 2 merupakan 20 hasilnya. Di sini bisa dinotasikan secara perpangkatan AP pangkat 2 atau AP pangkat 2. Di sini bisa dinotasikan di sini karena di sini nanti ada rumusnya N kurang 1, maka karena ini N, ini sukunya suku ketiga. Nah, di sini 3 dikurangi 1 biar bisa sama dengan perpangkatannya di sini. Nah, di sini maka menghasilkan AP 3 kurang 1.
yang dimana 3 kurang 1 ini menghasilkan AP pangkat 2, yang biar bisa sama nih, kan gitu. Nah, selanjutnya pun seperti itu sampai ke suku ke-6. Nah, di suku ke-6 ini 160, di mana 160 ini merupakan kalau kita notasikan secara huruf, ini A, kalau kita tadi sebut dengan suku pertama, berarti 5 dikalikan pengganda dikalikan 2 menghasilkan 10. Nah, hasil pengganda yang 10 tadi itu dikalikan lagi dengan 2, terus sampai menghasilkan 160, dan akhirnya tadi 80 dikalikan 2. Nah, ini seperti ini notasinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini merupakan ada beberapa contoh rumus deret ukur suku ke N. Yang di sini yang pertama adalah Sn sama dengan AP N-1. Terus kemudian di sini ada jumlah N suku, di sini ada Jn, N, sigma 1 sama dengan I, Si sama dengan S1 tambah S2 tambah titik Sn. Nah, di sini penjelasan yang lebih rinci yang kita ambil itu ini, yang dimana salah satu kasusnya ada lebih kecil dari 1 dan ada yang lebih besar dari 1. Apakah itu yang lebih kecil ataupun lebih besar dari 1? Yaitu adalah pembaginya, seperti itu, pembagi atau pengkalinya. Nah, gitu. Nah, di sini kalau untuk yang lebih kecil dari 1, maka di sini bisa kita notasikan Jn sama dengan A dalam kurung 1 kurang Pn tutup kurung per 1 kurang P, 1 min P ya. Nah, di sini untuk yang lebih kecil dari 1. Nah, apabila di sini ada yang lebih besar dari 1, maka bisa dinotasikan dalam bentuk rumus, ya ini adalah Jn sama dengan A buka kurung P pangkat N kurang 1. N dikurang 1. Nah, per P kurang 1. Nah, ini untuk rumus yang lebih besar dari 1. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke contoh soal, di mana contoh soal ini merupakan contoh tetap sama yang tadi, namun kita langsung masuk ke penerapan rumus. Nah, di sini dikasih sebuah contoh soal, sebuah deret yaitu 5, 10, 20, 40, 80, 160. Nah, yang dipertanyakan berapa suku ke-10 dari deret tersebut. Nah, di sini diketahui A-nya itu sama dengan 5. Ini pembandingnya itu adalah 2. Nah, karena tadi ditanya di sini berapakah suku ke-10, maka kita langsung masukkan pada rumus. Di sini Sn sama dengan APN pangkat N kurang 1, di mana di sini menghasilkan, langsung kita masukkan Sn itu yang ditanya berapa, suku ke-10, masuk S10 sama dengan 5, 5 itu A itu adalah pembilang pertama atau suku pertama. P ini penggandanya berapa? Penggandanya tetap 2 yang tadi ya. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20, dan seterusnya. Nah, ini menghasilkan 2. 2, 10, yang kanannya diminta 10, ini N-nya. N, nah di sini N dikurang 1. Maka di sini 10 dikurang 1. Maka menghasilkan 5 kalikan 2 pangkat 9. 9 ini pengurangan 10 dikurang 1. Nah, bisa kita dapat hasilnya adalah 5 dikalikan 512. Nah, ini total akhirnya 2560. Nah, ini yang contoh yang lebih besar daripada 1. Nah, bagaimana apabila nanti lebih kecil daripada 1? Nah, maka bisa dinotasikan sebuah deret yaitu 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Tetap pertanyaannya sama, berapakah suku ke-10 dari deret tersebut? Nah, di sini diketahui pembandingnya itu atau suku pertamanya itu adalah 512 dan pembandingnya itu 0,5 karena tadi itu kita menggunakan rumus yang lebih kecil daripada 1. Nah, untuk di sini pembanding 0,5 itu setara dengan setengah.
Nah, kita langsung masukkan yang ditanya S10 atau S10, kita masukkan dengan 512 dikalikan setengah pangkat 9. Nah, ini kita bisa kalikan dulu. Nah, bisa menghasilkan 512 dikali 1 per 512. Nah, di sini bisa menghasilkan angka 1. Karena 512 dibagi 512 menghasilkan 1. Oke, kita masuk yang terakhir di sini apabila ada lagi, dua lagi, ini langsung kita terapkan yang lebih besar daripada satu menggunakan rumus penerapan yang JN tadi. Nah, di sini diketahui soalnya sama. Nah, di sini kita akan masukkan aja. Yang diketahui adalah suku pertamanya adalah 5, pembandingnya adalah 2, ditanyakan adalah J10. Nah, kita langsung masukkan pada rumusnya JN A dalam kurung PN min 1 per P min 1. Nah, di sini J10 kita langsung masukkan aja. N yang ditanyakan itu berapa, suku ke 10, masukkan J10 sama dengan 5, 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 pembanding N kurang 1, berarti 10 dikurang 1. Nah, di sini per 2 kurang 1, menghasilkan 5 kali 1023 per 1. Nah, di sini sama dengan hasil akhirnya adalah 5.115. Oke, kita masuk ke apabila dia lebih kecil daripada 1, maka di sini bisa dijelaskan bahwa ini 0,5 atau lebih kecil daripada 1. Langsung kita masukkan saja JN sama dengan A dalam kurung 1 kurang PN tutup kurung per 1 min P. Ini kita langsung masukkan suku ke 10, J10 sama dengan 512 dalam kurung 1 kurang 1 min 1 kurang 0,5 pangkat 10. Nah, di sini per 1 kurang 0,5. Nah, di sini mendapatkan hasil 512 tetap, kita selesaikan di dalam kurung. Nah, ini menghasilkan 1023 per 1024, karena bisa di 1 per 2 kan dahulu, seperti itu. Nah, menghasilkan berapa? Ini yang di bawahnya 1 kurang 0,5. 0,5 itu kalau dikalikan 2 menghasilkan 1, cuman kalau dibagi menjadikan 0,5. Tetap ya 0,5. Menghasilkan hasil akhir ya ini adalah 1023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian deret. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam membuat video karena salah, mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.